Pemirsa, banjirop di Muara Angke, Jakarta Utara sempat surut. Kami mencoba melihat seperti apa tanggul pembatas antara laut dengan permukiman warga. Sudah ada Hendy Aprilia di Muara Baru. Hendy, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Wiki dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan banjir rob yang terjadi di wilayah Muara Angke, tepatnya di tepatnya di Muara Angke, Jakarta Utara. Ini memang situasinya di hari kelima sudah mulai surut. Kemudian jika kami dapat tunjukkan kepada Anda, hingga saat ini memang lokasi di tempat kami melaporkan ini merupakan pantai atau pesisir pantai yang dekat sekali jaraknya dengan pemukiman warga yang berada di Muara Angke, Jakarta Utara. Kemudian jika kami dapat tunjukkan kepada Anda di sisi kanan kami saat ini merupakan tanggul yang merupakan bahan dari beton, kemudian juga dengan tanggul ini sendiri ini yang menahan adanya air yang akan masuk atau terjadinya banjir rob yang masuk ke dalam pemukiman warga. Kemudian juga jika kami dapat tunjukkan juga kepada Anda di samping atau di depan tanggul beton ini ada tanggul darurat yang terbuat dari bambu yang ini di mana mengantisipasi adanya air yang tumpah cukup banyak begitu untuk menahan adanya air untuk masuk ke pemukiman warga. Ini untuk banjir rob sendiri memang terjadi sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat. Sementara Wiki, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hendy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bagi warga pesisir Muara Angke, Jakarta Utara, banjir rob seolah menjadi agenda tahunan yang sulit terelakkan. Banjir yang bersama dengan fase purnama cukup merepotkan. Tingginya mencapai 1 meter, merobohkan bangunan, dan membuat ribuan nelayan tidak bisa bekerja. Pemirsa, banjirop kembali menjadi ancaman bagi warga Jakarta. Seperti di warga yang ada di Muara Angke, Jakarta Utara masih terendam oleh banjirop. Lantas seperti apa warga yang bertahan di tengah banjirop dan apa harapan warga? Berikut Rakyat Bicara. Dua pekan terakhir, warga di Muara Angke, pesisir Jakarta Utara berkali-kali terkepung banjir pasang air laut atau rob. Tak hanya sekali dua kali, tapi sering. Dan biasanya terjadi pagi hari saat warga memulai aktivitas sekolah dan bekerja. Menurut BMKG, pasang air laut kali ini tergolong tinggi hingga 1 meter karena bersamaan dengan fase bulan purnama. Arus banjirop cukup deras menerjang permukiman dan merobohkan sejumlah rumah warga. Salah satunya rumah milik Iwan yang kini ambruk rusak parah. Istri Iwan hanya bisa meratap kehilangan tempat tinggal. 2 anak mereka tak bisa bersekolah dan seluruh harta benda tertimpa reruntuhan. Arus air yang kencang. Kebetulan kita pas lagi pada di luar baru dia roboh. Tapi untuk barang-barang sebagian belum sempat dirapikan. Makanya kita rapikan sekarang. Minta bantuan dari pemerintah untuk obat-obatan yang pertama, yang kedua untuk tanggulangan banjir secepatnya agar nggak nambah korban lebih banyak lagi. Ya, meski kerap terselip cerita duka, warga Muara Angke memang tak punya banyak pilihan. Sambil terus berharap ada solusi, warga harus menerima banjir sebagai bagian dari kehidupan mereka selama puluhan tahun. Anak-anak pun dipaksa terbiasa menghadapi banjir dengan ceria. Ini aja udah berapa hari suami nggak kerja karena kita kejar-kejaran sama air. Air itu datang itu lebih pagi, jam 6, setengah 7 udah naik. Kalau kita nggak buru-buru, punya kendaraannya cuma motor, kalau nggak buru-buru ngungsin yang lebih tinggi, nggak bisa kerja. Terus kebanyakan kita di sini tuh nelayan sama buru-buru lepas ya. Jadi kalau misalnya nggak kerja ya nggak makan. Kalau udah banjir begini ya nggak makan. Pemirsa, BPBD Jakarta telah merilis peringatan dini untuk 10 wilayah pesisir Jakarta untuk mewaspadai banjirop yang terus berjalan hingga 20 Desember 2024 mendatang. Untuk 10 wilayah yang mendapatkan peringatan dini ini ada di Kamal Muara, Kapuk Muara, kemudian Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, dan juga Kali Baru.
Dan pastinya warga berharap untuk pemerintah dapat segera memberikan bantuan dan menanggulangi bencana banjirop yang ada di sini. Demikian Rakyat Bicara dari Jakarta, Naura Syafika, Leman melaporkan.